Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, pastinya baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan setelah berdoa, kalian pastikan sudah sarapan ya. Oke, oke. Kali ini Bapak akan mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak akan sharing dulu ya. Oke, pada pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar mengenai karakteristik, klasifikasi, dan identifikasi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan mental tinggi. Oke. Anak dengan gangguan mental tinggi sering dikenal dengan anak berbakat intelektual. Anak berbakat dalam konteks yang adalah anak-anak yang mengalami kelainan intelektual di atas rata normal yang signifikan juga memiliki kreatif dan tanggung jawab terhadap tugas. Berkenaan dan kemampuan intelektual ini, Koni Semiawan pada tahun 1997 mengemukakan bahwa diperkirakan 1% dari populasi total penduduk Indonesia yang rentangan IQ sekitar 137 ke atas merupakan manusia berbakat tinggi atau highly gifted. Sedangkan mereka yang rentangannya berkisar 120 sampai 137 yaitu yang mencakup rentangan 10% yang di bawah 1% itu disebut moderately gifted. Oke, lanjut ya. Berdasarkan pengertian tadi, mereka semua yaitu memiliki talent akademik atau academic talented, anak keterbakatan intelektual. Oke. Ya, tadi kan sudah dibilang bahwa mereka semua memiliki talent akademik atau keterbakatan intelektual. Nah, apa saja sih karakteristik yang menonjol dari anak-anak berbakat? Oke, kita tahu dan Kirby dalam Mulyono disebutkan bahwa karakteristik yang menonjol dari anak-anak berbakat adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu ada karakteristik intelektual. Oke, karakteristik intelektual ada 6. Yang pertama yaitu anak berbakat intelektual, proses belajarnya sangat cepat. Yang kedua, anak berbakat intelektual tekun dan rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, mereka itu rajin membaca. Yang keempat, mereka memiliki perhatian yang lama dalam satu bidang khusus. Yang kelima, anak berbakat intelektual memiliki pemahaman yang sangat maju terhadap satu konsep. Dan yang keenam yaitu anak berbakat intelektual memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam satu bidang akademik. Oke, lanjut. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik perilaku dari anak berbakat intelektual. Oke, yang pertama yaitu mereka mudah diterima teman-teman sebaya dan orang dewasa. Nah, kemudian anak berbakat intelektual melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial dan memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif. Dan yang ketiga itu anak berbakat intelektual cenderung sebagai pemisah dalam suatu pertengkaran. Oke, yang keempat, mereka memiliki kepercayaan tentang persamaan derajat semua orang dan jujur. Yang kelima, anak berbakat intelektual perilakunya tidak defensif dan memiliki tenggang rasa.
dan mereka bebas dari tekanan emosi dan mampu mengontrol emosinya sesuai situasi dan merangsang perilaku produktif bagi orang lain. Dan yang ketujuh yaitu anak berbakat intelektual memiliki kapasitas yang luar biasa dalam menanggulangi masalah sosial. Itu merupakan karakteristik sosial emosional dari anak berbakat intelektual atau karakteristik perilaku. Oke, yang selanjutnya itu ada karakteristik fisik kesehatan dari anak berbakat intelektual. Yang pertama yaitu anak berbakat intelektual itu berpenampilan rapi dan menarik. Yang kedua yaitu anak berbakat intelektual kesehatannya berada lebih baik di atas rata-rata anak biasa. Yang ketiga yaitu dapat memelihara penampilan fisik yang bersih dan juga rapi. Oke. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian diri anak berbakat intelektual. Oke. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri anak berbakat intelektual? Oke, yang pertama yaitu ada faktor internal diri. Oke, faktor internal diri yang mempengaruhi penyesuaian diri anak berbakat intelektual adalah faktor dalam diri anak berbakat intelektual yang dapat memengaruhi bagaimana anak bereaksi terhadap tuntutan internal maupun situasi eksternal yang dialami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor internal dalam diri anak berbakat intelektual yang responden mempengaruhi penyesuaian diri, meliputi masalah kesehatan, kondisi yang tidak disukai, dan permasalahan akademik. Oke, itu adalah faktor internal diri yang mempengaruhi penyesuaian diri anak berbakat intelektual. Oke, yang selanjutnya itu ada faktor eksternal diri yang mempengaruhi penyesuaian diri anak berbakat intelektual. Oke, eksternal yaitu yang memengaruhi penyesuaian diri anak berbakat intelektual adalah faktor-faktor di luar diri anak berbakat intelektual yang dapat memengaruhi bagaimana anak bereaksi terhadap tuntutan internal maupun situasi eksternal yang dialami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor eksternal di luar diri responden yang memenuhi penyesuaian diri, meliputi perlakuan lingkungan sosial, konflik dalam interaksi sosial, hubungan sosial, dan aktivitas sosial. Nah, itu merupakan faktor eksternal diri yang memenuhi penyesuaian diri anak berbakat intelektual. Oke, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk penyesuaian diri anak berbakat intelektual. Apa saja sih bentuk-bentuk penyesuaian dirinya? Oke, oke. Yang pertama ada cara merespon. Nah, cara merespon anak berbakat intelektual adalah bentuk-bentuk penyesuaian diri anak berbakat intelektual dengan cara bagaimana anak merespon terhadap tuntutan internal dalam diri maupun situasi eksternal di lingkungan yang dapat mengaruhi penyesuaian dirinya. Oke, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat cara merespon dari responden yang memenuhi penyesuaian diri meliputi cara menghadapi perlakuan dan aktivitas sosial, persepsi pada perlakuan sosial, dan perasaan yang dialami. Oke, yang selanjutnya itu ada bentuk penyesuaian diri, harapan diri. Harapan diri dari anak berbakat intelektual adalah bentuk-bentuk penyesuaian diri anak berbakat intelektual dengan memiliki harapan terhadap diri sendiri maupun harapan terhadap seseorang lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi dirinya. Oke, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat harapan diri dari responden yang memenuhi penyesuaian diri anak berbakat intelektual meliputi harapan diri sendiri, harapan terhadap keluarga, dan harapan terhadap perubahan. Oke, yang selanjutnya ada kelebihan diri. Kelebihan diri dari anak berbakat intelektual adalah bentuk-bentuk penyesuaian diri anak berbakat intelektual dengan memiliki kelebihan dalam diri yang digunakan untuk menghadapi situasi eksternal di lingkungan sosial yang dapat memengaruhi penyesuaian dirinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelebihan diri dari responden yang mempengaruhi penyesuaian diri meliputi pencapaian yang diraih, menciptakan permainan, dan minat yang dimiliki. Nah, itu adalah bentuk-bentuk penyesuaian diri anak berbakat intelektual yang meliputi cara merespon, harapan diri, dan juga kelebihan diri. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri tanggung jawab terhadap tugas
anak berbakat intelektual. Oke. Yang pertama yaitu anak berbakat intelektual itu tekun menghadapi tugas. Oke. Yang kedua itu mereka ulet, tidak lekas putus asa bila menghadapi kesulitan. Oke, yang ketiga, anak berbakat intelektual mampu berprestasi sendiri tanpa dorongan orang lain. Yang keempat, mereka ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan di dalam kelas. Yang kelima, anak berbakat intelektual selalu berusaha untuk berprestasi sebaik mungkin atau tidak cepat puas dengan prestasinya. Anak berbakat intelektual senang dan rajin belajar dengan penuh semangat. Yang terakhir yaitu ciri-ciri tanggung jawab terhadap tugas anak berbakat intelektual yaitu mereka cepat bosan dengan tugas-tugas rutin atau dalam pelajaran maupun pekerjaan. Artinya mereka dengan cepat bosan dalam melakukan pelajaran dan juga pekerjaan. Oke, itu merupakan ciri-ciri tanggung jawab terhadap tugas anak berbakat intelektual. Oke, oke. Selanjutnya yaitu program untuk anak gangguan mental tinggi atau program untuk anak berbakat intelektual. Apa saja sih? Oke, yang pertama, anak berbakat intelektual diprogramkan untuk masuk SD lebih awal atau early admission meskipun masih usia prasekolah. Yang kedua, anak berbakat intelektual mereka ditempatkan khusus untuk materi tertentu atau penempatan khusus untuk materi tertentu. Misalnya, anak kelas 3 yang berbakat IPA mengikuti pembelajaran IPA kelas 4. Yang ketiga, anak berbakat intelektual lompat dan naik kelas sebelum waktunya atau mempercepat kenaikan kelas atau adventure placement atau bisa disebut dengan akselerasi kelas. Misalnya, anak kelas 4 langsung masuk ke kelas 6. Oke, yang keempat yaitu anak berbakat intelektual mempercepat pembelajaran atau advantage course dengan memadatkan kurikulum. Yang kelima yaitu anak berbakat intelektual merangkap kelas. Artinya, misalnya kursus di perguruan tinggi dan sekolah di SMU dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu adalah program untuk anak gangguan mental tinggi atau program untuk anak berbakat intelektual. Yang terakhir itu program untuk anak gangguan mental tinggi atau anak berbakat intelektual yaitu masuk kuliah di usia muda. Oke. Oke, itu adalah materi tentang karakteristik, klasifikasi, dan identifikasi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan mental tinggi. Oke. Anak, kalau ada pertanyaan mengenai materi karakteristik dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus gangguan mental tinggi bisa ditanyakan ke Bapak lewat WhatsApp group ya. Oke. Untuk materi pada atau untuk pembelajaran pada hari ini cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan Bapak ya. Oke, kalau ada kesalahan dari Bapak terhadap pembelajaran hari ini, Bapak mohon maaf. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.